Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Kartikasari, kelas PGMI 3D. Ini merupakan tugas perdana saya di mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran dengan materi pengertian dan konsep kurikulum. Menurut Robert Zais, kurikulum is a research of subject matters to be mastered, yang berarti kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran yang harus dikuasai. Jadi, dapat diketahui bahwasannya kurikulum merupakan suatu hal yang perlu dipahami dan dikuasai, terutama bagi pendidik. Dikarenakan, jika seorang pendidik tidak menguasainya, bisa mengakibatkan pembelajaran tidak terarah, bahkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai. Berbeda pendapat dengan Robert Zais. Menurut Seller dan Miller, curriculum is an explicitly and implicitly intentional set of interaction designed to facilitate learning and development and to impose meaning on experience. Yang berarti, kurikulum adalah serangkaian interaksi yang disengaja, baik secara eksplisit maupun implisit, yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan, serta untuk memberikan makna pada pengalaman. Maksudnya adalah, dalam kurikulum mencakup interaksi yang disengaja dan secara terus terang, jelas dan tidak berbelit-belit, agar memudahkan seseorang menangkap maksud tersebut, serta untuk memberikan makna pada pembelajaran. Sedangkan, menurut Rob Taylor, kurikulum adalah semua kegiatan belajarnya siswa yang telah direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Jadi, dapat diketahui bahwasannya kurikulum merupakan perencanaan dari seluruh kegiatan pembelajaran siswa sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Pada dasarnya, kurikulum merupakan sekumpulan ide yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Ide atau konsep kurikulum sifatnya dinamis, dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat, dan kebutuhan peserta didik, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Konsep kurikulum yang kedua yaitu kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran. Kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran berarti kurikulum merupakan suatu rencana yang tertulis dan berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik. Dokumen kurikulum ini berisi perencanaan yang memuat tujuan yang harus dicapai, isi materi, dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Yang ketiga, konsep kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil berarti seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bisa disebut sebagai hasil yang direncanakan dan diinginkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.